Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Jumpa kembali di channel Polisi Bako. Teman-teman, pada video sebelumnya saya telah memberikan gambaran, memberikan roadmap apa saja yang harus kalian kuasai untuk bisa ekspor. Yaitu kurang lebih ada 5. 1. Kuasai tentang perihal legalitas. Kedua, cari barang. Kemudian setelah dapat barang, kalian harus kuasai barang itu, product knowledge-nya. Setelah paham betul tentang barang itu, kalian baru cari buyer. Setelah dapat buyer, kalian tinggal kirim. Nah, itu roadmap belajar ekspor kita. Nah, terkait legalitas, pada video kali ini saya akan mengulas tentang PT perorangan dan apa manfaatnya bagi kita sebagai eksportir. Teman-teman, perlu kalian tahu bahwa Indonesia ini sedang pada fase bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah di mana jumlah penduduk di usia produktif itu lebih tinggi daripada jumlah penduduk non-produktif seperti lansia dan anak-anak. Harapannya adalah mereka yang berada di usia produktif ini mampu membackup, mampu menopang kehidupan mereka yang tidak produktif. Jadi kita yang masih bisa bekerja, masih berpenghasilan, ini diharapkan mampu menopang kehidupan nenek-nenek kita, bapak-bapak orang tua kita, atau anak-anak kita yang belum produktif, belum memiliki penghasilan. Nah, kalau itu terjadi, maka Indonesia akan maju. Kemiskinan akan menurun. Itulah efek positif bonus demografi. Sebaliknya, ini akan menjadi malapetaka jika orang-orang angkatan usia produktif ini tidak mampu terserap oleh pasar kerja, tidak mampu berpenghasilan. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, mereka yang produktif tapi tidak bisa memiliki penghasilan, kemungkinan besar akan lari ke kriminalitas. Nah, inilah masalah kita bersama. Nah, untuk mengelola bonus demografi ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang kemarin sempat menjadi polemik karena ya harus kita akui bahwa komunikasi publik pemerintah ini memang lemah. Jadi sempat terjadi isu macam-macam di kalangan masyarakat, apalagi ditambah tingkat literasi masyarakat kita yang memang masih belum memadai. Nah, termasuk turunan UU Cipta Kerja ini adalah adanya NIB. NIB yang memangkas kalau dulu kita mau berusaha, mau ngurus izin usaha, itu harus mulai dari RT, kemudian naik ke RW, kemudian naik lagi ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, sampai ke kementerian. Nah, kalian bisa bayangkan berapa itu waktu yang harus ditempuh, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang semua itu dipangkas hanya dengan HP atau komputer dan jaringan internet, kalian sudah bisa bikin NIB. Gratis, hanya 30 menit, nggak sampai. Nah, itu salah satu produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu tadi, pemerintah harus benar-benar memastikan bonus demografi ini terserap oleh pasar kerja. Jadi, izin usaha, kalian yang ingin berusaha itu dikasih kemudahan, sangat diberi kemudahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, termasuk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah peraturan pemerintah tentang PT perorangan. Nah, ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Dengan PT perorangan ini, pemerintah bermaksud mencitrakan, membuat kalian sebagai UMKM itu selevel dengan perusahaan yang sudah bonafit. Jadi bentuknya sudah PT, berbadan hukum, tidak CV. Kalau CV itu masih selevel di bawah PT. Secara kredibilitas, secara manajemen harusnya lebih bagus PT daripada CV. Meskipun kalian baru punya kantor rumah petak, kemudian karyawan cuma 1 dan itu merangkap owner yaitu kalian sendiri, dengan punya PT kalian itu sudah selevel dengan PT-PT bonafit, PT-PT yang sudah berdiri tegak.
Pendirian PT perorangan ini cukup mudah, yaitu syaratnya cukup kalian harus minimal berusia 17 tahun, WNI, dan cakap hukum. Jadi sepertinya pemerintah ini berhasil memotret semangat teman-teman, semangat adik-adik kita ini untuk berusaha menjadi entrepreneur. Dan memang justru anak-anak muda ini yang mereka lebih melek terhadap teknologi. Urusan produksi itu biasanya mereka para generasi tua. Generasi tua itu ahli di bidang memproduksi barang. Nah, untuk marketing, teknologi, semua itu anak-anak muda. Dan ini nyata. Kemarin saya sempat mendampingi ekspor jahe. Eksportirnya ini, mereka yang ekspor jahe itu ada 3 orang. Dan itu mahasiswa semester 2. Jadi mahasiswa baru masuk, baru lulus SMA, baru semester 2, sudah berani mencoba untuk ekspor. Dan mereka berhasil. Mereka bikin tim, hanya terdiri dari 3 orang. Satu nyari barang, satu nyari buyer, satu lagi pembantu umum. Mereka akhirnya berhasil ekspor jahe ke Malaysia. Kemudian apa saja kelebihan dari PT perorangan ini? Kelebihannya adalah, satu, kalian tidak perlu akta notaris. Jadi karena PT perorangan ini hanya untuk 1 orang, hanya didirikan oleh 1 orang, sehingga nggak perlu akta notaris. Akta notaris itu kan semacam perjanjian yang membagi hak dan kewajiban antara 2 orang atau lebih. Jadi haknya apa, kewajibannya apa, kemudian kalau ada sengketa akan diselesaikan seperti apa. Nah, itu fungsi akta notaris. Nah, karena ini kalian sendirian sebagai ownernya, sebagai pendirinya, maka kalian nggak perlu akta notaris. Gantinya apa? Cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian. Dan itu bisa diisi secara online di www.ahu.go.id. Kelebihan lainnya adalah kalian hanya cukup membayar PNBP 50.000 dan kalian sudah punya perusahaan sendiri berbentuk PT. Kemudian kalian bebas menentukan nilai modal. Nah, setelah kalian menentukan besarnya modal, 25% dari nilai modal itu harus kalian setor ke rekening perusahaan. Jadi setelah kalian mendirikan, setelah kalian mengisi pernyataan pendirian di AHU itu, otomatis perusahaan kalian sudah berbadan hukum. Setelah itu kalian bisa membuat rekening perusahaan. Nah, 25% dari nilai modal dasar tadi, teman-teman harus setorkan ke rekening perusahaan. Jadi misalnya modalnya 1 juta, ini kan memang nggak ada batasan minimal besaran modal, jadi kalian bisa tetapkan sendiri, kalian bisa hitung sendiri. Taruhlah 1 juta, maka 250.000, 25%-nya harus kalian setor, kalian masukkan ke rekening bank, rekening perusahaan kalian. Itulah teman-teman gambaran tentang PT perorangan. Jadi cukup dengan 50.000, kalian sudah selevel dengan PT yang bonafit, PT-PT perusahaan yang besar. Kemudian, apa manfaat PT perorangan bagi kita sebagai eksportir? Manfaatnya adalah, satu, sudah tentu meningkatkan kredibilitas kalian sebagai eksportir. Contoh sederhana begini, kalau kalian mau beli barang di all shop, taruhlah toko ijo, oren, atau yang lainnya, kita akan riset dulu. Ini penjualnya, profilnya apa, ratingnya bagaimana. Setelah itu kita akan teliti dulu di ulasan-ulasan produknya, ulasan-ulasan penjualnya. Nah, kurang lebih demikian juga kalau buyer mencari eksportir, buyer mencari kita. Jadi mereka akan teliti dulu ini valid tidak. Nah, setidaknya dengan kalian terdaftar menggunakan PT perorangan di database AHU Kemenkumham, maka setidaknya kalian ini telah valid punya perusahaan yang terdaftar di negara Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung, bentuknya sudah PT, bukan CV. Secara image, kalian akan dianggap sebuah perusahaan yang well managed, yang sudah termanage dengan baik. Meskipun pada kenyataannya kalian hanya sendiri
merangkap sebagai karyawan dan owner. Jadi PT perorangan dengan berbentuk badan hukum, maka kredibilitas kalian sebagai eksportir otomatis akan naik. Kemudian kedua, bisa ekspor secara mandiri. Jadi teman-teman tidak lagi harus pakai under name. Misalnya terdapat persyaratan izin ekspor yang mengharuskan kalian berbadan hukum, kalian sudah bisa mengurus sendiri. Jadi ongkos ekspor akan lebih efisien. Tidak ada lagi cost untuk menyewa under name. Kemudian manfaat berikutnya adalah kemudahan akses modal. Jadi karena kalian sudah berbadan hukum, otomatis perbankan akan lebih percaya apabila kalian mengajukan kredit usaha. Dan memang sekarang pemerintah sedang jor-joran menggelontorkan kredit usaha rakyat. Jadi kalian bisa ambil bagian di situ. Berikutnya, kalian akan mendapat perlindungan hukum atas kekayaan pribadi. Jadi karena ini bentuknya PT, akan terjadi pemisahan antara aset perusahaan dengan aset pribadi kalian. Beda dengan CV, kalau CV itu masih ada kesatuan, belum terpisah antara aset pribadi dan aset perusahaan. Jadi kalau kalian berbentuk CV, nanti misalnya perusahaan bangkrut, punya utang, nanti harta kalian, aset kalian sebagai owner itu bisa diambil. Tapi kalau kalian berbentuk PT, maka di situ sudah ada pemisahan aset. Jadi ketika PT kalian bangkrut misalnya, terlilit hutang, maka harta kalian, aset pribadi kalian akan aman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, PT perorangan dan apa manfaatnya bagi kita sebagai eksportir. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama-sama bangun channel ini agar bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang. Silakan di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.